mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari nomor 3309. Telah bercerita kepada kami Abdurrahman bin Mubarak, telah bercerita kepada kami Hazm berkata, aku mendengar Al Hasan berkata, telah bercerita kepada kami sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kharaja Nabiyyu, kharaja pergi keluar. Ya kalau pergi pasti keluar ya. Kalau ke dalam namanya masuk. Pergi keluar siapa? An-Nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad pergi gitu ya. Fi ba'di makharijihi, ke salah satu tempat tujuannya. Wa ma'ahu, dan bersamanya. Siapa yang bersama Nabi? Nasun, manusia, ya orang-orang. Min ashabihi, dari beberapa sahabatnya. Fantolaku, maka mereka semuanya pergi. Yasiruna, dengan berjalan kaki. Fahadarat, maka tibalah atau datanglah juga boleh. Apa sholatu, waktu sholat. Falam yajidu, namun mereka tidak menemui ma'an, akan air. Yatawaddo'una, untuk mereka berwudu. Jadi Nabi Muhammad dengan para sahabat sedang bepergian ya. Terus tiba atau masuklah waktu sholat ya. Tapi tidak menemukan air. Kenapa nggak nemuin air? Nah, karena di Nabi Muhammad kan di Arab, padang pasir, airnya susah, nggak kayak kita. Kalau kita di sini airnya gampang ya. Kalian tinggal datang ke musola, ke masjid. Zaman Nabi dulu belum ada musola masjid banyak. Udah gitu airnya juga susah. Nah, kalau sekarang kita tinggal punya sumur digali ya. Masing-masing di rumah udah punya air sendiri, di musola juga ada. Nggak susah kayak zaman Nabi. Ya, kalau zaman Nabi Muhammad dulu airnya susah, ngambilnya susah, jauh ngambilnya. Nah kemudian fantolako, maka pergilah. Siapa yang pergi? Rajulun, seseorang, minal qaumi, dari suatu kaum. Maksudnya pergi untuk mencari air. Faja'a, maka datanglah dia. Sudah dicari airnya. Biqadahin, dengan membawa gelas ya, atau mangkok juga boleh, wadah ya, wadah. Min ma'in, yang berisi air. Yasirin, yang sedikit. Dia bawa air pakai gelas ya, pakai wadah buat wudhu, tapi airnya sedikit. Nah sementara ini orangnya banyak, cukup gak buat wudhu? Ini mukjizatnya Nabi Muhammad. Fa'akhadahu, maka kemudian mengambilnya. Dia mengambil gelas tadi yang berisi air. Siapa yang mengambil? An-Nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddo'a, kemudian berwudu'lah Nabi. Summa madda asabi'ahu, kemudian menjulurkan jari jemarinya Nabi. Al-arba'a, yang 4. Alal qadahi, atas gelas yang dibawa tadi, atau gelas kecil atau wadah air ya. Jadi maksudnya ketika Nabi habis wudhu ya,
terus tangannya dimasukin ke gelas tersebut, ya, terus diangkat. Nah, jadi sela-selanya ada 4 nih. Ini kan jari kita 5 ya, berarti selanya ada 4. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, dari sela-sela jari Nabi ini itu keluar air setelah ngambil air yang tadi ada di wadah itu. Sumaqala, kemudian berkata Nabi Muhammad SAW, bilang apa kepada sahabatnya tuh? Kumu, berdirilah kalian, fatawaddu, dan berwudulah kalian. Loh, kata Nabi, ketika sudah keluar airnya, udah diri, ayo wudu. Fatawaddu, maka kemudian berwudu. Siapa yang berwudu? Al-qaumu, ya, satu kaum tadi. Hatta balagu, sampai selesai mereka. Fima, dalam hal atau dalam urusan. Yuriduna, yang dikehendakinya, ya maksudnya berwudu. Yuriduna, yang dimaui atau dikehendaki. Minal wudu'i, dari berwudu. Wakanu, dan adapun mereka semua itu sab'ina, jumlahnya ada 70, berjumlah 70 orang. Au nahwahu, atau semacamnya. Apa Mas Dani, coba ceritain hadis tadi. Tentang suatu kaum kekurangan air. Kalau salah satu kaum menemukan air 11 doang, Nabi Muhammad mulai berwudu, lalu kembali mengeluarkan air untuk 70 tahun tersebut. 70 tahun tersebut lalu berwudu. Ya, siapa yang berwudu? Nah, jadi sahabat Nabi yang berangkat bersama Nabi, ya, kemudian mereka itu berwudu dari air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad SAW. Nah, untungnya yang bisa keluar cuma Nabi tuh. Coba kalau adik keluar, nah, keluar air itu air gak laku, nggak bisa beli es kan. Ustaz bisa tuh ngeluarin kalau mau, ya dong enggak? Kita Ustaz kasih tahu bacaannya, tapi nggak bisa berhenti. Lah, kayak gimana kok? Keluar doang airnya nggak berhenti. Iya. Gimana bacaannya? Ya, jadi salah satu mukjizat Nabi ya. Ini kan jarang nih yang tahu nih. Kebanyakan orang tahunya mukjizat Nabi apa? Nabi Muhammad mukjizatnya apa coba? Bulan. Apa lagi? Mukjizatnya Nabi apa karena? Selain belah bulan, itu pergi ke langit pas lagi Isra Mi'raj, mukjizat bukan? Mukjizat lah, kan nggak ada yang bisa. Jadi banyak mukjizatnya Nabi. Yang terbesar adalah, yang terbesar apa? Bukan, yang terbesar itu Al-Quran. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar adalah Al-Quran, dari segi bahasa dan sebagainya. Nah, jadi ini salah satunya mukjizat Nabi ya, mengeluarkan air dari jari jemarinya. Oke, lanjut. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3315. Telah bercerita kepada kami Abu Nuaim, telah bercerita kepada kami Zakaria, yang beliau berkata telah bercerita kepadaku Amir, yang beliau berkata telah bercerita kepadaku sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwa bapaknya meninggal dunia dengan meninggalkan hutang. Ada sahabat Nabi namanya Jabir, ya, bapaknya meninggal dunia. Nah, pas meninggal dunia bapaknya ini punya utang, sementara Jabir ini gak punya duit buat bayar utang. Bayarnya gimana? Ini mukjizatnya Nabi. Kemudian sahabat Jabir berkata, maka aku kemudian menemui Nabi. Datang deh ke Nabi, bukan minjem duit, bukan.
Datang pada Nabi, dia bilang, ya Rasul, saya punya bapak saya sudah meninggal, ya, tapi saya nggak bisa bayar utangnya. Padahal utangnya harus dibayar. Gimana nih Rasul? Apa kata sahabat Jabir? Inna abi, sesungguhnya bapakku itu taroka alaihi, meninggalkan dia dainan akan hutang, walaisa indi, dan tidaklah aku memiliki, dia memiliki apapun ya, illa kecuali ma akan sesuatu, masih akan sesuatu, yakhruju yang dihasilkan. Dihasilkan apa? Nakluhu, kebunnya, maksudnya kebun bapaknya. Bapaknya punya kebun kurma, ya, di sana. Kalau di sana kan banyak kan pohon kurma. Nah, bapaknya punya pohon kurma. Kata Sayyidina Jabir, saya nggak punya apa-apa kecuali warisan bapak tuh, tinggal pohon kurmanya doang. Wala yablughu, tetapi tidak mencukupi, ma yukhriju, apa yang dihasilkannya, sinina, selama 1 tahun, ma alaihi, tidaklah mencukupi. Jadi kata Sayyidina Jabir, ada Nabi, saya punya kebunnya kebun kurma, tapi kalau panen setahun itu nggak bisa cukup buat bayar utang. Ya. Fantoliku, maka berangkatlah Nabi, ma'i, bersamaku, likaila yuhisya, supaya tidak ada caci makian, alaiya, kepadaku. Siapa emang yang mau nyaci maki Sayyidina Jabir? Al-Ghuroma'u, orang yang memberi hutangan. Jadi orang yang ngutangin bapaknya Sayyidina Jabir ini udah nungguin di luar. Nah, jadi takut dimaki-maki ya kan, takut diomelin karena belum bisa bayar utang. Maka kemudian Rasulullah mengajak Sayyidina Jabir pergi. Pergi dulu ke sana, supaya nggak dikata-kata, nggak boleh ya. Jadi kalau ada orang punya utang nggak boleh kata-katain. Misal Randi minjem pulpen Yardo, dok minjem pulpen dok, belum dibalikin sama Yardo, diomelin. Ran, gimana sih Ran? Gini, nggak boleh. Tagih baik-baik. Ran, kemarin kan kamu minjem pulpen, balikin dong. Terus ngebalikinnya juga baik-baik, balikin, taruh, jangan dilempar. Pinjam hapusan Kak Dea pinjam Nabila nih. Habis Nabila pakai, mana mobil itunya, dilempar. Itu songong, udah minjem bukan terima kasih, malah lempar, nggak boleh. Nah ini Nabi Muhammad begitu, ketika Nabi berangkat, ya, kemudian menghindari orang-orang yang mau mencaci maki atau menagih si utangnya si Jabir. Pamasya, maka Nabi pun berjalan. Lalu mereka pergi ke kebun kurma ya. Pergilah Jabir dan Nabi Muhammad ke kebun kurma. Haula baidarin, mengelilingi tumpukan. Min bayadiri tamri, dari tumpukan-tumpukan korma. Jadi kan orang kalau panen buah ya, kan buahnya ditaruh di bawah tuh, ya ditumpukin gitu. Misalnya ada orang panen mangga, mangganya ditumpukin gitu ya. Pernah lihat orang panen padi nggak? Nah, kalau di kampung tuh ya kan, nah kan ditumpukin tuh, nah kayak gitu. Nah ini cuman ini panennya panen korma, nah kormanya ditumpukin. Terus sama Nabi dikelilingin tuh, diputerin tuh buah korma tadi. Pada kemudian Nabi berdoa, summa akhara, kemudian Nabi menuju yang lainnya. Maksudnya menuju ke tumpukan kurma yang lain. Summa jalasa, kemudian Nabi duduk, alaihi, di depannya.
Maksudnya di depan Sayyidina Jabir ya. Sayyidina Jabir duduk aja ngeliatin Nabi ngelilingin tumpukan korma. Itu Nabi lagi ngapain? Buah korma yang ditumpuk dikelilingin sama Nabi. Itu Nabi lagi ngapain? Nah, kemudian Nabi berdoa tuh. Setiap tumpukan itu didoain sama Nabi. Lalu kemudian setelah berdoa, Nabi Muhammad mendekati Sayyidina Jabir yang sedang duduk. Faqala, kemudian bersabda Nabi, anzi'uhu, bagikanlah kurma-kurma itu. Ya, maksudnya buat bayar utang ya, dijual buat bayar utang. Fa'awfahum, maka membagi kurma-kurma itu ya kepada mereka, alladzi lahum, kepada mereka, maksudnya merekanya siapa nih? Orang yang nagih utang. Jadi dibagiin ya, dibayar utang-utangnya. Nah itu masih ada sisanya. Jadi tumpukan itu cuma sedikit, padahal diputerin sama Nabi, didoain. Ini padahal sekira-kiranya nggak cukup ini. Tapi mukjizatnya Nabi ketika didoain terus kemudian dibagikan kepada penagih hutang ya. Wabakia, maka tersisalah misluma, sebanyak kurma yang sama. Aqtahum, yang telah dibagikan kepada mereka. Nah jadi itu ya. Jadi ada dua kisah mukjizatnya Nabi, banyak sebetulnya. Ntar kapan-kapan kita ceritain. Masih ada satu lagi tuh buat besok. Satu lagi buat mukjizatnya Nabi. Nah, jadi pertama tadi kisahnya tentang Nabi Muhammad yang bisa mengeluarkan angin dari jari jemarinya. Terus yang kedua, jadi Nabi Muhammad menolong Sayyidina Jabir untuk membayar utang dengan cara mendoakan kurmanya. Jadi memang kalau Nabi itu memang memiliki mukjizat seperti itu ya. Kadang-kadang ulama-ulama sendiri ya, kiai-kiai, habib-habib ini nggak punya kemuliaan atau disebutnya karomah ya. Karomah seperti itu. Jadi dulu pernah Ustaz dulu pas yasinan di salah satu kiai ya yang udah meninggal. Nah itu kan biasa kalau kita kalau habis yasinan tahlilan itu makan-makan ya. Nah itu tempat masaknya pancinya, panci yang berisi nasi itu ketika udah matang itu diambil sama pembantu kiai itu untuk nyiapin makanan. Itu nasinya nggak bisa habis. Jadi nasi diambil gitu kan, dipiringin gitu ya, dibagi sampai harus bagi adit, bagi terus aja. Itu pak sepanci itu nasinya nggak bisa habis. Padahal orangnya itu ribuan. Padahal kalau secara nalar ya, mana cukup nasi sepanci ya kan buat orang ribuan. Nah iya, tapi itu namanya ya karomah. Jadi kalau buat Nabi namanya mukjizat ya, sesuatu yang luar biasa. Kalau buat orang-orang soleh, orang-orang alim, ulama itu namanya karomah. Nah kiai-kiai, ulama-ulama zaman dulu tuh banyak karomahnya. Kayak Syekh Hasyim Asy'ari, nah ini yang ada fotonya nih. Syekh Hasyim Asy'ari itu dulu waktu mendirikan pesantren Tebu Ireng itu pernah waktu itu lagi perjalanan keluar ya, mau kembali ke pesantren ya karena memang rumahnya di pesantren. Di depan pesantrennya Kiai Hasyim Asy'ari Tebu Ireng itu ada kereta tebu. Ya, jadi ada kereta tebu. Sampai sekarang relnya masih ada, diabadikan. Jadi ketika Kiai Hasyim Asy'ari itu mau pulang ke pesantrennya naik beca. Zaman dulu kan belum ada motor. Ada motor tapi susah, ya. Ada motor, mobil masih mahal. Naik beca yang boncengin santrinya, muridnya. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari di depan, santrinya di belakang begitu. Nah santrinya nih nggak ngeliat kalau di
samping ini ada kereta meluncur, ada kereta kenceng, dia main jalan aja. Cuman parahnya doang, keretanya kagak ada badannya, apa lok ya, lokomotifnya doang, nggak ada badannya. Kan biasa tuh lok doang jalan. Nah, santrinya ini jalan aja asik ya kan. Ketika melewati rel, ini keretanya kenceng banget, nabrak beca yang ditumpangi oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Apa yang terjadi ketika ditabrak tuh becanya? Jatuh keretanya. Iya, dari bawah. Keretanya jatuh. Bukan dari bawah, dari besi. Kereta beneran, lok beneran. Itu nggak bisa dipikir secara nalar, secara logika, karena itu adalah karomah kemuliaan seorang ulama. Banyak ya ulama-ulama yang kayak gitu, kayak gitu. Jadi kalau orang soleh itu ya memang diberikan oleh Allah karomah. Tapi kalau kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi ya diberikan namanya mukjizat. Jadi bedain ya, mukjizat. Jadi jangan kalian bilang kayak orang-orang zaman sekarang tuh suka salah tuh. Ada orang ketabrak mobil kagak kenapa-napa, terus dia ngomong wah ini mukjizat dari Allah. Nggak boleh, karena mukjizat itu untuk nabi. Ada nggak orang ngomong kayak gitu? Ada orang sakit nih, sakit nggak sembuh-sembuh. Tiba-tiba tuh orang karena dia ke dokternya bagus ya, sama dokter sembuh tuh akhirnya. Karena padahal sebelumnya sakitnya bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, tiba-tiba sembuh, terus dia bilang ini mukjizat dari Allah. Boleh nggak? Nggak boleh, karena mukjizat itu buat nabi. Kalau buat manusia biasa kayak kita yang bukan ulama, namanya maunah. Namanya apa? Maunah itu artinya pertolongan. Kalau buat ulama, buat kiai, buat habib itu namanya karomah. Apa artinya tadi karomah? Kemuliaan. Kalau buat nabi baru namanya mukjizat. Jadi harus sesuai namanya masing-masing ya. Jangan dibalik-balik. Buat orang biasa mukjizat. Dan buat nabi apa ya? Maunah. Salah, terbalik. Kalau buat kita nih, misalnya kalian pasti punya deh. Coba dipikir-pikir, kalian pasti pernah ngerasain satu kejadian yang seharusnya itu kejadiannya melebihi itu, tapi nggak kenapa-napa. Misal lagi naik sepeda, senggol mobil atau senggol bajai, ya kan, jatuh kecomberan, aneh bajainya bawa apok kali, jatuh kecomberan, tapi nggak kenapa-napa, cuma besot doang. Padahal harusnya mungkin bocor, gitu ya. Nah itu namanya maunah. Pasti pernah kalian ngejalanin gitu. Atau mungkin lagi main layangan gitu ya. Main layangan terus layangannya putus, dikejar-kejar. Oh mana tuh? Fikri yang matanya begini-gini. Nggak ngeliat ada motor. Serempet. Guling-guling ya kan. Tapi nggak apa-apa. Nah itu namanya maunah. Ada nggak yang pernah ngalamin kejadian kayak gitu? Apa gimana ya? Kepleset tapi berdiri lagi. Kepleset berdiri lagi. Hebat juga gitu. Hampir kebentur malah. Oh, betul tapi nggak KP. Nah itu namanya maunah, benar. KP, Fikri. Kepala saya pas balik pecah. Hah? Pecah kanan. Pecah gimana? Pecah masih gendong. Pas pecah Sebelah dua. apa sih? Apa sih? Apa tadi apa? Bocor, dulu masih bayi jatuh. Oh. Fikri itu, tapi nggak PAP tuh. Tapi gitu rada-rada error. Alasannya apa? Kenal nggak? Apa Jiko? Kenapa? Apa? Lagi mau pulang ke rumah lewat lapangan. Nah, terus? Lihat kanan kiri kosong kan udah ngangkat gak ada apa-apa tuh. Pas lewat motor kenceng banget. Kayak bayangan, bukan keselempet, apa tuh? Kayak kelindes, kelindes. Tapi biasa aja. Kakinya? Enggak, badannya. Oh badannya? Kok nggak kurus sih? Kirain kakinya doang begini.
Bodoh. Oh badannya, tapi nggak PHP tuh. Nah itu namanya juga mau. Nah, satu lagi yang pernah ngalamin apa ya Nabila? Sepeda tinggi banget terus panjang. Ah. Nggak apa-apa. Nah, itu juga tuh. Itu sepedanya nggak teriak-teriak. Sepedanya nggak usah diputar juga mati. Siapa lagi yang pernah ngalamin? Nah, jadi pokoknya banyak lah ya. Nah, pokoknya kalian pasti pernah ngalamin puasa juga pernah berapa kali itu. Dulu, jadi pernah waktu puasa tuh mau naruh puing ya. Apa bukan puing, sampah, bukan sampah di gerobak, ya kan? Karena mau buang sampah kan sampahnya kita taruh gerobak tuh. Nah, puasa kira itu gerobak kosong. Gerobak kosong. Puasa tempelin aja tuh, apa itu namanya? Kertas-kertas ya, kertas sampah. Terus puasa injek-injek, kan biar padat kan tuh. Ya kan? Nah, terus yang punya gerobak baru datang tuh. Jangan diinjek. Kenapa? Itu di bawahnya coba lihat. Kenapa sih? Pas dilihat di bawahnya ternyata isinya apa? Piring. Terus bohlam yang udah pecah. Beling. Masa nggak tahu kalau itu ada belingnya, bohlam, piring, segala macam pokoknya yang udah pecah-pecah. Emang dia mau ngebuang sekalian. Cuman tuh saya nggak tahu tuh, main buang aja kertasnya tuh kan, kalau injok-injok lagi gini. Tapi untungnya nggak ketusuk ya kan. Nah itu namanya apa? Mauna. Gitu ya, ya kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang kita nggak tahu apa namanya, ya itulah kasih sayangnya Allah. Betapa sayangnya Allah kepada kita sehingga Allah memberikan apa namanya berbagai kenikmatan dan termasuk salah satunya pertolongan yaitu lewat maunah tadi. Pokoknya jangan sampai salah sebut aja ya. Kalau buat kita nih manusia namanya maunah, manusia biasa. Kalau buat orang yang soleh ya, kiai, habaib, ulama namanya karomah. Nah kalau buat kiai apa buat nabi, rasul namanya mukjizat. Nah ada orang yang kagak soleh, penjahat, tapi dia punya kelebihan, ditembak kagak mempan. Kan ada tuh cerita-cerita kayak gitu ya, penjahat, preman, ditembak kagak mempan, ditusuk pisau kagak mempan, kebal. Nah itu namanya istidraj. Namanya apa? Istidraj. Jadi sesuatu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak dicintainya. Jadi kalau karomah itu diberikan kepada orang yang dicintai Allah, ya. Kalau istidraj sebaliknya, itu buat orang yang dibenci atau tidak dicintai oleh Allah. Ini ada orang penjahat nih, suka merampok, bunuh orang. Berarti dia dicintai Allah apa enggak? Enggak, dibenci dia. Nah orang yang kayak gini kok malah enak hidupnya. Berantem sama polisi menang, berantem sama preman biasa menang. Pokoknya dia hebat lah. Ditembak kagak mempan, ditusuk kebal. Nah itu namanya istidraj. Dia punya kelebihan itu, bukan punya jimat, bukan. Tapi memang Allah berikan kepada dia sebagai bentuk rasa tidak sukanya Allah kepada dia. Gitu. Jadi hati-hati kalian kalau misalnya merasa hidup enak, mikir-mikir juga. Saya ini sholatnya udah bener belum ya? Saya ini puasanya udah bener belum ya? Kalau kalian sholatnya udah bener, puasanya udah bener, terus hidupnya enak, wah alhamdulillah orang tua sayang sama saya minta ini dikasih, minta itu dikasih. Berarti kalian sudah mendapatkan karomah, kemuliaan. Kenapa? Karena kalian rajin sholat, rajin puasa, ya. Jadi anak soleh. Tapi kalau sebaliknya nih, sholat harus disuruh. Mita sholat, Sipa sholat misalnya, ya. Padahal emang benar. Terus puasa bolong-bolong, terawih malah main. Tapi kok hidupnya enak, minta duit dikasih, minta duit sama kakek dikasih, sama nenek dikasih, sama ibu dikasih, sama bapak dikasih. Berarti jangan-jangan itu namanya istidraj. Hati tuh. Oh, gue masih enak tuh dikasih duit mulu, masih enak bisa main HP.
Padahal gue kagak sholat, nah itu namanya Karena ada orang yang nggak sholat, dia nggak sholat, nggak puasa, tapi diberikan kesehatan oleh Allah. Itu saking baiknya Allah, dikasih sehat, bahkan dikasih duit banyak. Ya orang-orang kafir itu, orang-orang Cina segala macam, memang dia puasa nggak? Enggak. Sholat nggak? Enggak. Tapi kaya nggak? Kaya. Padahal kalau orang Islam dia sholat, dia puasa, tapi enggak kan? Kaya. Ya karena kekayaan itu menurut Allah itu yang diberikan kepada mereka sebagai bentuk istidraj. Namanya apa? Istidraj. Jadi untuk supaya dia itu enggak banyak minta sama Allah. Jadi Allah itu senang kalau ada umatnya, ya, ada hambanya, ada umat Nabi Muhammad yang dia berdoa minta kepada Allah. Kayak kalian kan kalau habis sholat kan doa tuh, Rabbi ufirli atau Robbana atina. Makanya habis sholat jangan kabur. Siapa yang habis sholat langsung kabur? Nah, sholat langsung kabur. Sholat zikir dulu, doa dulu, doain orang tua. Ya Allah, ampunilah orang tua saya, ya kan, ibu bapak saya, kasihanilah mereka. Nah, syukur-syukur bisa pateain kakek nenek yang udah meninggal. Kakek nenek pateain. Misalnya kayak Iat nih, kakeknya misalnya khususan almarhum kakek saya, Bapak Bahrudin, Mang Diding, itu Al-Fatihah. Jadi jangan langsung kabur, jangan kagak doa juga. Nah, doa itu ada kalanya dikabulkan oleh Allah karena Allah senang, ya. Ada kalanya Allah mengabulkan juga karena tidak senang. Ya, jadi ketika kita dikabulkan doa kita, belum berarti, belum tentu Allah itu senang. Belum tentu juga Allah tidak senang. Misal gini, misal Randi gak punya duit, ya kan? Lebaran pengen beli baju baru. Terus doa, ya Allah mudah-mudahan dikasih duit sama mama nih buat beli baju baru nih, ya kan? Nah kok diijabah sama Allah, dikabulin doanya sama Allah? Nah gitu ya. Nah itu bisa ada dua kemungkinan. Bisa jadi karena Allah senang sama Randi, bisa jadi karena Allah nggak senang sama Randi. Senang sama Randi gimana? Kalau Randinya sholat, nurut sama orang tua, ya, ibadahnya bagus, puasanya nggak putus. Nah berarti Allah mengabulkan doanya Randi, dikasih duit buat beli baju lebaran. Nah itu sebagai rasa senangnya Allah kepada Randi. Tapi kalau Randinya kagak sholat, kagak puasa, tapi tetap dapat duit, berarti Allah memberikan kepada Randi sebagai rasa tidak suka, sebagai rasa tidak senang. Nah mungkin timbul pertanyaan, Ustaz kok orang nggak senang sih bisa ngasih? Bisa nggak? Bisa aja. Ini ada ibu-ibu, ya, ada ibu-ibu, anaknya rajin banget, anaknya kecil, umur ya 6 tahun 7 tahun lah, masih PAUD, masih SD kelas 1. Datang, "Ma, minta beliin es krim." Ya, mamanya ngasih duit karena si anak ini baik, pinter. Mamanya kebetulan megang duit 10.000. Nih 10.000 beli es krim sana, dikasih ya. Nah, terus yang kedua datang lagi anaknya nih, ingus,nya meler, ya kan? Sambil, nah beli es krim, batuk. Nah terus kata ibunya, "Kamu minum es krim mulu lagi sakit juga, jangan." Nggak dikasih tuh ya. Datang lagi itu, "Ma, di es krim tuh dikasih." Jangan. Datang lagi, "Ma, minta es krim." Akhirnya mamanya kesel. Ya udah nih, dikasih nggak duitnya? Dikasih. Nah bisa nggak bedain yang pertama sama yang kedua? Saya yang pertama dikasihnya gimana? Karena si mamanya senang, nih kasih udah beli jadi itu. Yang kedua karena terpaksa sebel melihat dia mewek-mewek, nangis-nangis minta beliin es krim. Jadi sama, kalian juga seperti itu. Makanya kalau doa, doanya diikhlasin, minta benar-benar karena Allah lillahi ta'ala, jangan sampai ada embel apa.